Halo semuanya, dalam video kali ini kami akan menampilkan hasil wawancara kami dengan owner Kopakumi, sebuah kedai kopi dan kue yang berlokasi di daerah Beji, Depok. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan manajemen sumber daya manusia di dalam usaha kecil menengah, khususnya di bidang kuliner. Melalui wawancara ini, kami ingin mengetahui secara langsung bagaimana proses rekrutmen, pelatihan, serta pengembangan karyawan diterapkan di Kopakumi. Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana seorang pemilik usaha kecil mengelola karyawan, menjaga kualitas produk, serta membangun hubungan kerja yang harmonis meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Kami berharap hasil wawancara ini bisa memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua, bahwa manajemen sumber daya manusia tidak selalu harus kompleks, tetapi bisa dilakukan dengan cara sederhana, asalkan dijalankan dengan komitmen dan rasa tanggung jawab. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Oke, sebelumnya saya dari kampus Margonda, UBSI Margonda, izin mewawancara. Kami dapat tugas dari kampus untuk mewawancara SDM di Kopakumi ini. Oke. Apakah Abang bersedia? Bersedia. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya, Bang. Abang dengan siapa? Saya Bayu. Oke, Bang Bayu. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya, Bang ya. Boleh. Pertanyaan pertama, apa alasan utama Anda mendirikan Kopakumi dan bagaimana ide awalnya muncul? Apa alasan pertama mendirikan Kopakumi dan ide awal muncul? Alasan awalnya saya pengen punya suatu usaha di awal. Terus kenapa harus Kopakumi ya? Saya fokusnya di kopi. Jadi kenapa harus ada Kopakumi gitu? Jadi ide awalnya pengen punya usaha di kopi, jadi keluarlah Kopakumi gitu. Oke, lalu selanjutnya apa tantangan utama yang dihadapi Kopakumi dalam menjalankan usaha? Tantangan utamanya adalah produknya bakalan diterima atau enggak. Jadi ketika kita menyiapkan produk, tantangan utamanya kira-kira ini bakal diterima atau enggak gitu sama masyarakat, sama pasar lah. Oke, lanjut. Apa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dengan berdirinya Kopakumi ini? Tujuan dan manfaat, cari duit sebenarnya, profit. Tujuannya sama ya ini sih sebenarnya. Jadi orang-orang tahu mana kopi yang beneran serius atau enggak gitu. Jadi di sini kita coba mengedukasi seperti itu. Manfaatnya ya itu tadi. Jadi apa ya, tempat buat orang-orang ketemu gitu, jadi biar jadi ada manfaat buat banyak orang lah. Bagaimana cara Abang memahami kebutuhan dan selera pelanggan di Kopakumi ini? Memahami selera, Memahami kebutuhan dan selera. Ya. Itu dia tadi saya dari awal kita coba niatin dulu produknya apa yang mau dijual, kira-kira bakal diterima sama pasar atau enggak gitu. Jadi dengan kopi dan kue-kue aja di sini fokusnya kan.
Jadi itu awalnya kayak gitu. Lalu bagaimana? Bisa dijelaskan sedikit nggak tentang profil Kopi Kumi ini? Profil Kopi Kumi sesuai singkatannya, kopi bapak kue mami. Jadi memang dasarnya kami berdua di sini. Saya bagian kopi, istri saya kebetulan di bagian kuenya. Jadi profil singkatnya seperti itu. Terus fokus kita ya di kopi sama di kue. Ada kue-kuehannya, ada pastry, ada donat, ada cheesecake dan lain-lain. Baik. Lalu bagaimana perjalanan Kopi Kumi sejak awalnya berdiri? Perjalanannya lumayan deg-degan. Tapi sampai sekarang sih selama setahun lebih, alhamdulillahnya kita udah punya pasar sendiri gitu. Jadi tinggal sekarang gimana konsisten sama sama tetap sesuai aja gitu dari awal. Lalu bagaimana pembagian kerja di Kopi Kumi ini? Pembagian kerja, kita nggak banyak karyawan di sini mas. Jadi cuman saya sama istri saya. Berdua doang. Ada satu paling nanti dibantuin sore itu juga. Pagi buka pagi, tutup sampai jam 11 malam. Kopi bikin setiap hari, kue bikin setiap hari. Jadi seperti itu paling. Jadi cuma berdua doang sama istri? Berdua ada aja. Lalu apa saja kegiatan utama yang dilakukan dalam operasional Kopi Kumi setiap hari? Kegiatan utamanya ya produksi kue. Produksi kue itu bisa sehari 2 kali sebenarnya, pagi sama sore. Pagi itu buat di hari itu, sorenya itu buat nanti besok paginya atau nggak buat di malam itu. Selebihnya ya flow kayak bikin kopi biasa. Lalu bagaimana proses rekrutmen karyawan di Kopi Kumi? Proses rekrutmen pada dasarnya sih saya nyari orang yang niat pengen kerja aja sih mas. Jadi nggak perlu punya background barista atau baker, tapi dia punya kemauan buat kerja. Lalu yang terakhir, apakah karyawan di Kopi Kumi mendapatkan pelatihan atau pembinaan? Pelatihan sih SOP aja, SOP internal toko. Jadi kalau untuk pelatihan dari luar sih nggak ada mas. Paling sesekali saya ajak main keluar buat ketemu orang-orang, ngobrol-ngobrol sama orang, buat lihat-lihat coffee shop di luar kayak gimana. Ini gitu aja paling. Nggak ada yang ambil ilmu dari iya, ambil ilmu, sharing ilmu sama orang lain. Oke, mungkin itu aja pertanyaan dari kita mas. Kami mau ngucapin terima kasih banget kepada abang Ya. sudah memberikan waktunya untuk diwawancara. Mungkin cukup sekian. Makasih ya bang. Sama-sama, terima kasih banyak. Setelah kami melakukan wawancara langsung dengan owner Kopi Kumi, kami bisa menyimpulkan bahwa usaha ini dibangun dari keinginan sederhana, yaitu menghadirkan kopi dan kue buatan sendiri dengan cita rasa yang khas. Kopi Kumi berdiri sejak tahun 2021 dan dikelola langsung oleh pasangan suami istri dengan bantuan 1 orang karyawan di shift sore. Dari hasil wawancara, kami belajar bahwa pengelolaan sumber daya manusia di Kopi Kumi dilakukan secara sederhana, tapi tetap memperhatikan sikap kerja dan tanggung jawab setiap orang. Proses rekrutmen tidak berfokus pada pengalaman, melainkan pada kemauan untuk belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Meskipun tidak memiliki pelatihan formal, Kopi Kumi tetap memberikan pembelajaran melalui praktik langsung di tempat kerja. Bahkan, sesekali owner mengajak karyawan berkunjung ke kafe lain untuk mencari inspirasi dan ide baru. Cara ini menjadi bentuk pengembangan non-formal yang tetap efektif untuk usaha kecil.
Secara keseluruhan, kami menyimpulkan bahwa keberhasilan Kopakumi bukan hanya karena produknya, tapi juga karena semangat kerja, kedekatan antar anggota, dan komitmen untuk terus belajar. Dari sini kami belajar bahwa manajemen sumber daya manusia tidak selalu harus rumit, asalkan dijalankan dengan hati dan rasa tanggung jawab.